Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat ya, sehingga kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan supaya bisa bergabung dalam pertemuan virtual ini dalam menyelesaikan tugas kelompok kami dari kelompok 3, yakni tugas kelompok sistem pakar berjudul Sistem Pakar Berbasis Decision Tree untuk Diagnosa Penyakit Udang Berdasarkan Gejala. Nah, salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan pemimpin kita, Nabi kita, ya, yang telah Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman yang terang menuju gelap menuju zaman yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 3, saya perkenalkan Fauzan Asari Rahman selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada virtual ini. Dan saya juga tidak sendiri, ada rekan saya atas nama Muhammad Faril Indratama. Dan kemudian ada juga Afifah Aulia. Dan terakhir ada Rosfika Awalia. Kami dari kelas 5C, kelompok 3 sistem pakar, yang pada kesempatan kali ini mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil laporan kami yang berjudul ya, Sistem Pakar Berbasis Decision Tree untuk Diagnosa Penyakit Udang Berdasarkan Gejala. Ya, kemudian adapun progres yang telah kami jalani beberapa pekan terakhir itu, yang pertama, pekan pertama itu ya pemilihan tema. Dan kemudian untuk pekan kedua kami melaksanakan perencanaan studi kasus saat itu. Dan kemudian yang ketiga, pekan ketiga sampai pekan keempat itu kami laksanakan pelaksanaan studi kasus. Ya, di mana di situ setelah dirancangkan, setelah direncanakan pasti sudah masuk ke tahap pelaksanaan. Kemudian setelah itu kita kelola datanya. Kita laksanakan itu pada minggu ke-5 sampai ke-6 ya, pengolahan data. Dan terakhir yang kita jalani pada kesempatan kali ini yaitu minggu ke-7 kita laksanakan presentasi kelompok. Oke, untuk masuk ke tahap presentasi kelompok, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan presentasinya. Saya persilahkan kepada Saudari Afifah Aulia. Suara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam industri perikanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, budidaya udang seringkali menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah serangan penyakit yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Penyakit udang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, bakteri, jamur, atau kondisi lingkungan yang buruk. Namun dari penyakit ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh seluruh rantai pasok sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Saat ini diagnosis penyakit udang di lapangan umumnya dilakukan berdasarkan pengalaman petani atau tenaga ahli. Metode ini memiliki beberapa keterbatasan seperti keterbatasan akses tenaga ahli, subjektivitas, diagnosis, serta waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 2 sistem pakar.
Yang pertama itu definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang disimpan dalam komputer untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan kemampuan seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, teknik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komponen sistem pakar. Yang pertama yaitu basis pengetahuan, yang kedua mesin inferensi, dan yang ketiga yaitu antarmuka pengguna. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu algoritma decision tree. Yang pertama yaitu definisi decision tree. Decision tree adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Pohon keputusan terdiri dari node, keputusan, cabang, dan daun, di mana setiap node mewakili atribut, setiap cabang memiliki nilai atribut, dan setiap daun mewakili hasil atau keputusan akhir. Yang kedua yaitu proses pembentukan decision tree. Proses pembentukan decision tree melibatkan pemilihan atribut terbaik yang membagi data ke dalam subset yang homogen. Dua metode umum yang digunakan untuk pemilihan atribut adalah information gain dan Gini index. Selanjutnya yaitu diagnosis penyakit pada udang. Yang pertama yaitu penyakit udang. Udang adalah salah satu komoditas utama dalam industri perikanan. Namun udang rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Beberapa penyakit umum pada udang meliputi yang kedua yaitu gejala penyakit udang. Setiap penyakit pada udang memiliki gejala yang khas. Misalnya, WSSP ditandai dengan adanya bintik putih pada eksoskeleton udang, sedangkan IMNF ditandai dengan jaringan otot yang mengalami nekrosis. Selanjutnya yaitu penerapan sistem pakar dalam diagnosis penyakit udang. Yang pertama yaitu studi kasus dan aplikasi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menerapkan sistem pakar dalam diagnosis penyakit udang. Salah satunya penelitian yang digunakan yaitu Subekti et al. Pada tahun 2018 menggunakan teknik decision tree untuk mendiagnosis penyakit udang berdasarkan data gejala yang dikumpulkan dari kolom budidaya. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan. Penerapan sistem pakar dalam diagnosis penyakit udang memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menganalisis data secara cepat dan memberikan rekomendasi yang konsisten. Namun sistem ini juga memiliki keterbatasan. Namun jika basis pengetahuan tidak lengkap atau data yang digunakan tidak representatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit pada udang menggunakan algoritma decision tree. Proses dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh pembudidaya udang dalam mendiagnosis penyakit, serta pentingnya sistem yang cepat dan akurat dalam memberikan solusi. Selanjutnya, data dikumpulkan terkait gejala penyakit udang, jenis udang, umur, asal udang, dan solusi untuk penyakit tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber. Evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem akan diperbaiki untuk meningkatkan akurasi
dan kemudahan penggunaan serta diimplementasikan lebih luas jika diperlukan. Next. Selanjutnya, metode analisis data. Prinsip dasar decision tree. Yang pertama yaitu pembentukan pohon keputusan. Decision tree membangun model berupa pohon dengan simpul internal yang mewakili fitur atau atribut, dan simpul daun yang mewakili keputusan atau label kelas. Yang kedua, pemilihan atribut pembelah. Setiap pembagian atau split pada pohon keputusan didasarkan pada atribut yang dapat membagi dua data sebaik mungkin. Yang ketiga, ada proses rekursif. Pembagian data dilakukan secara rekursif hingga semua data dalam cabang pohon memiliki label yang seragam atau mencapai kedalaman pohon yang ditentukan. Next. Selanjutnya, rumus pembentukan pohon keputusan. Decision tree bekerja berdasarkan entropi dan information gain untuk memilih atribut yang paling relevan dalam memecah data. Yang ketiga, ada alur implementasi. Langkah-langkah yang terjadi dalam penggunaan decision tree untuk klasifikasi penyakit udang berdasarkan gejala adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan data. Yang kedua, pembagian data. Yang ketiga, pembuatan pohon keputusan, pemilihan atribut pembagian, pembangunan pohon keputusan. Yang keempat, ada pengujian dan evaluasi. Yang kelima, ada interpretasi dan pengguna. Next. Selanjutnya, hipotesa. Hipotesa untuk membuktikan validitas dan keefektifan dari algoritma yang digunakan. Maka, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis umum. Hipotesis spesifik bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari setiap variabel atau fitur dalam diagnosis penyakit udang. Variabel-variabel tersebut adalah gejala jenis udang, umur udang, dan asal udang. Hipotesis spesifik. Hipotesis spesifik bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari setiap variabel atau fitur dalam mendiagnosis penyakit udang. Next. Variabel-variabel tersebut adalah gejala, jenis udang, umur udang, dan asal udang. Hipotesis berdasarkan gejala, hipotesis berdasarkan jenis udang, hipotesis berdasarkan umur udang, hipotesis berdasarkan asal udang. Yang kedua, hipotesis kinerja algoritma. Hipotesis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja algoritma decision tree dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada udang. Hipotesis akurasi model, dan ada hipotesis waktu eksekusi. Next. Bab 4 yaitu perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem akan dibahas bagaimana sistem pakar ini akan bekerja keseluruhan, termasuk alur data dan interaksi pengguna. Yang pertama yaitu arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memberikan diagnosis penyakit udang. Berikut adalah gambaran umum arsitektur sistem. Bagian A yaitu antarmuka pengguna. Pengguna akan memasukkan data mengenai jenis udang, umur udang, asal udang, dan gejala yang terlihat pada udang. B. Mesin inferensi. Mesin inferensi ini akan mencocokkan gejala dengan basis pengetahuan untuk mendiagnosis penyakit. Bagian C yaitu basis pengetahuan. Data yang berisi informasi tentang gejala penyakit, jenis udang, umur, dan solusi disimpan dalam basis pengetahuan. Bagian D yaitu output. Setelah sistem memproses data, hasil diagnosis berupa penyakit yang terdeteksi beserta solusi yang sesuai akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, bagian A yaitu diagram proses atau flowchart, di mana terdapat gambar langkah-langkah seperti pada tampilan gambar di layar, di mana penjelasan pertama yaitu mulai. Langkah pertama adalah memulai proses pengumpulan data yang diperlukan untuk diagnosis penyakit pada udang. Yang kedua yaitu pengguna memasukkan data. Data yang dimasukkan mencakup jenis udang,
umur udang, asal udang, serta gejala yang terdeteksi pada udang tersebut. Yang ketiga yaitu data dikirim ke mesin inferensi. Setelah data dimasukkan, sistem akan mengirimkan informasi yang dikumpulkan kepada mesin inferensi yang menggunakan algoritma decision tree. Mesin ini akan mengolah data yang diberikan untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut. Pengolahan ini bertujuan untuk mencocokkan gejala yang dimasukkan dengan basis pengetahuan yang ada dalam sistem. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengolahan data oleh mesin inferensi. Mesin inferensi akan menganalisis data yang telah dikirimkan oleh pengguna dan mencari kecocokan antara gejala yang terdeteksi dengan data yang ada di basis pengetahuan. Algoritma decision tree akan melakukan pemilihan atribut pembagi dan menghitung kemungkinan hasil berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kelima yaitu IP, apakah gejala cocok dengan basis pengetahuan? Di sini, sistem melakukan pengecekan apakah gejala yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan informasi yang ada di basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi data mengenai gejala-gejala yang terkait dengan berbagai penyakit pada udang. Yang keenam yaitu output, diagnosis dan solusi diberikan. Output ini merupakan informasi penting yang akan disampaikan kepada pengguna, memberikan mereka pemahaman mengenai kondisi udang mereka dan cara untuk menanganinya. Yang ketujuh yaitu input, meminta input gejala lebih spesifik. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang lebih rinci agar sistem dapat melakukan pencocokan yang lebih tepat. Yang kedelapan yaitu proses pengolahan data lain. Pada tahap ini, mesin inferensi akan menganalisis gejala tambahan yang dimasukkan dan memperbaharui hasil pencocokan untuk diagnosis yang lebih akurat. Yang kesembilan yaitu IP, apakah gejala baru cocok dengan basis pengetahuan. Sistem kembali memeriksa apakah gejala baru yang lebih spesifik sekarang cocok dengan data yang ada dalam basis pengetahuan. Jika gejala baru tersebut cocok, maka sistem dapat memberikan diagnosis yang lebih tepat. Keputusan ini menentukan apakah diagnosis dapat diberikan atau apakah diperlukan informasi lebih lanjut. Yang ke-10 yaitu selesai. Sistem kemudian memberikan hasil akhir berupa diagnosis dan tindakan yang perlu diambil. Jika perlu, pengguna dapat mengulangi proses ini dengan data yang lebih tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya, yang kedua yaitu mekanisme kerja platform. Bagian A yaitu halaman login, di mana terdapat gambar seperti pada layar, di mana penjelasannya, di halaman ini pengguna diwajibkan untuk memasukkan username dan paspor untuk dapat mengakses sistem pakar. Bagian B yaitu halaman diagnosa penyakit udang, di mana terdapat pada gambar seperti pada layar. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi gejala-gejala yang dialami oleh udang, seperti kelainan pada tubuh udang, penurunan nafsu makan, atau gejala lainnya. C yaitu proses eksekusi diagnosa seperti pada gambar yang tertera. Setelah gejala-gejala diinputkan, aplikasi akan memproses data tersebut dan mengidentifikasi kemungkinan penyakit. Hasil ini memberikan informasi yang jelas tentang jenis penyakit yang dialami udang dan memberikan rekomendasi yang sesuai yang dialami oleh udang. Selanjutnya, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Poin A yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berbasis algoritma decision tree efektif digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada udang. Algoritma ini dapat menganalisis gejala-gejala yang muncul pada udang dengan akurasi yang lebih baik dan memberikan diagnosis yang sesuai dengan penyakit yang terdeteksi. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan proses diagnosis menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi kerugian akibat penyakit pada udang. Poin B yaitu saran. Meskipun sistem pakar ini menunjukkan hasil yang baik, beberapa hal masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitasnya. Selain itu, integrasi dengan teknologi lain seperti sensor atau perangkat IoT dapat meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data gejala secara real-time. Terakhir,
Sistem ini dapat diperluas untuk mencakup berbagai jenis penyakit pada komoditas lainnya selain udang, sehingga lebih banyak peternak dapat memanfaatkan sistem ini dalam praktek mereka. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, itulah presentasi kami pada malam hari ini. Kemudian apa yang telah dipaparkan, maka itulah hasil dari eh, kerja kerja kelompok kami selama ya kurang lebih 1 bulan terakhir. Ya, kemudian jika terdapat eh, kekurangan ataupun kesalahan, kami siap menerima kritik dan saran. Ya, semoga itu menjadi introspeksi ke depannya. Ya, jadi untuk diskusi ini saya akhiri. Wabillahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.